"Mona, kau pasti bercanda," seru Laura, matanya mengamati apartemen studio mungil di Paris. Menara Eiffel menjulang di luar jendela, menjadi saksi bisu kekacauan di dalamnya. "Ini dia? Ini liburan romantis yang kau janjikan?" Mona mengangkat bahu, senyum nakalnya tanpa penyesalan. "Kau tahu aku payah dalam berkata-kata, sayang. Tapi aku menebusnya dengan tindakan, kan?" Apartemen itu tampak berantakan dengan furnitur bekas dan cat yang pudar, tetapi pemandangannya sungguh menakjubkan. Laura mendesah, kekesalannya tergantikan oleh dengungan lembut kegembiraan. Mereka telah bersama selama 6 tahun, dan gagasan tentang spontanitas telah lama terkubur di bawah beban kehidupan mereka yang penuh rutinitas. Tapi disinilah mereka, di kota cinta, selama seminggu penuh petualangan. Laura melempar tasnya ke tempat tidur, memutuskan untuk ikut menikmati kejutan misterius dari pasangannya. "Baiklah, Mona," katanya sambil menyilangkan tangan. "Apa rencana besarnya?" Mona melangkah mendekat, matanya berbinar-binar nakal. "Rencana? Oh, aku punya. Tapi pertama-tama, mari kita bersulang untuk awal baru kita, ala franchise." Ia mengeluarkan sebotol sampanye dari sudut dapur yang berdebu dan membuka tutupnya dengan sangat halus. Laura tak kuasa menahan tawa ketika cairan bergelembung itu tumpah ke gelas plastik mereka. Bukan suite hotel mewah atau makan malam bercahaya lilin yang ia bayangkan, tetapi ada sesuatu tentang momen ini yang terasa lebih tulus daripada yang bisa ditangkap oleh klise manapun. Selama beberapa hari berikutnya, Laura menyadari bahwa Mona memang telah merencanakan serangkaian pengalaman yang tak terduga. Mereka bersepeda menyusuri jalanan berbatu, silih berganti di antara turis, tawa mereka menggema di gedung-gedung kuno. Mereka berbagi keju dan baget di tepi sungai Seine, menyaksikan dunia berlalu dari sebuah kafe kuno di Montmartre, dan tersesat di labirin Louvre. Namun malam yang paling ajaib belum tiba. Mona membawa Laura ke taman atap rahasia, permata tersembunyi di jantung kota. Udara dipenuhi aroma lavender yang mekar dan gumaman bahasa Prancis yang samar. Lampu-lampu berkelap-kelip di langit melukiskan gambaran kanopi berbintang di atas mereka. Laura merasakan kehangatan menjalar di dadanya saat ia menikmati pemandangan. "Inilah yang ingin kutunjukkan padamu," kata Mona lembut, tangannya menemukan tangan Laura. "Inilah Paris yang sesungguhnya, bukan versi kartu pos. Ini kasar, berantakan, dan indah." Mereka menari tanpa alas kaki di atap, batu-batu bulat yang dingin di bawah mereka, kehangatan malam menyelimuti mereka seperti selimut. Laura merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya, mengendurnya simpul-simpul yang mengikatnya pada hal-hal biasa. Saat mereka berputar mengikuti simfoni kota yang hening, ia menyadari bahwa bukan hanya lokasinya yang membuat perjalanan ini istimewa, melainkan cinta yang telah membawa mereka ke sini. Mona mencondongkan tubuh, napasnya menggelitik telinga Laura. "Aku tahu aku tak pandai merangkai kata, tapi aku ingin kau tahu betapa aku mencintaimu. Aku ingin menghabiskan setiap momen menebus waktu yang hilang, menciptakan kenangan yang tak perlu dideskripsikan, karena semuanya terasa." Dan pada saat itu, Laura memahami indahnya janji yang tak terucap. Janji yang tak butuh gestur megah atau kata-kata rumit, namun terjalin dalam jalinan setiap senyum dan ciuman yang dicuri. Janji yang hanya bisa dirasakan dalam bisikan lembut malam Paris, di mana cinta tak perlu berbisik untuk didengar. Itu adalah seruan yang menggema di hati mereka, menggema di seantero kota cahaya, dan menjanjikan masa depan yang penuh petualangan khas mereka. Mereka saling berdenting gelas plastik, suaranya menggema di malam hari. "Untuk kita," kata Laura, "dan janji kita yang tak terucap." Mona mengangguk, matanya penuh cinta yang lebih cemerlang daripada kilauan menara Eiffel manapun. "Untuk kita, dan petualangan yang hanya milik kita." Kota itu adalah panggung mereka, cinta mereka adalah kisah terindah yang terbentang di bawah bayang-bayang narasi agung Paris. Dan saat mereka berciuman di bawah bintang-bintang, Laura tahu bahwa ia telah menemukan romansa terhebat, romansa yang tak perlu judul mewah untuk dirasakan. Kisah itu ada di sini, pada saat ini, di hati perempuan yang telah membawanya terbang dan mendarat di atap kota cinta.